Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina Hermina. Pada kesempatan kali ini saya bersama Pak Asep Ramdhani, guru bahasa Inggris di SMP Negeri 6 Ciamis. Apa kabarnya Pak Asep? Baik Bu, sehat. Alhamdulillah ya Pak Asep, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan wawancara pra-observasi kelas ya Pak Asep. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk wawancara pra-observasi. Ya. Nah, tujuan dilaksanakannya observasi kelas ini ya Pak Asep ya, untuk memfasilitasi Pak Asep dalam mengevaluasi pembelajaran berdasarkan data dan tingkat pencapaian murid dan memastikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Baiklah Pak Asep, saya akan memberikan pertanyaan yang pertama. Apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan pada pelaksanaan observasi kelas nanti? Ya. Untuk tujuan pembelajaran ya Bu, yang berhubungan dengan materinya adalah degree of comparison ya. Jadi sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran FKP yang sudah disusun, ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah siswa atau peserta dapat diharapkan mampu mengidentifikasi suatu informasi terkait perbandingan jumlah sifat orang, binatang, atau benda. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menentukan kalimat yang menggunakan degree of comparison. Itu juga sesuai dari tayangan video yang disajikan. Yang kedua. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menganalisis pola kalimat degree of comparison pada teks yang disediakan secara rinci. Dan yang terakhir, peserta didik mampu membuat kalimat teks tulis ataupun lisan yang melibatkan tindakan memberi dan menerima informasi terkait perbandingan jumlah sifat orang, binatang, atau benda. Jadi ada empat tujuan pembelajaran ya, yang akan diberikan ya Pak pada betul, ada pelaksanaan. 4 tujuan pembelajaran. Kemudian pertanyaan yang kedua Pak, area pengembangan yang hendak Bapak capai pada saat pelaksanaan observasi itu apa? Oke, area yang hendak dicapai berdasarkan dari pembelajaran yang akan dilaksanakan adalah yang pertama tentunya menciptakan suasana belajar yang aktif dan juga nyaman untuk siswa. Yang pertama. Terus yang kedua adalah diferensiasi konten Bu, yang diutamakan di sini karena kita mengingat bahwa kompetensi siswa itu berbeda-beda, jadi kita berusaha untuk memfasilitasi mereka supaya bisa secara adil menyerap pembelajaran. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah memandu proses pembelajaran yang efektif dari awal sampai dengan akhir. Barangkali begitu Bu. Jadi ada tiga pengembangan ya, suasana belajar yang aktif dan menyenangkan. Ya, betul. Kemudian pemberian diferensiasi konten kepada siswa untuk memenuhi semua kebutuhan siswa ya Pak. Dan yang ketiga memandu pembelajaran yang efektif. Betul, ya. Betul sekali. Kemudian strategi apa yang sudah yang akan Bapak siapkan untuk pelaksanaan observasi nanti strateginya? Untuk strategi tentunya sudah dipersiapkan ya Bu, agar ya pembelajaran berjalan dengan efektif. Yang pertama adalah kita berusaha untuk mengorek informasi dengan memberikan berbagai pertanyaan pemantik kepada siswa sejauh mana pengetahuan mereka berkaitan dengan materi yang akan diajarkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menggunakan atau saya sudah mempersiapkan media pembelajaran yang berbasis IT. Seperti contohnya misalkan untuk interaksi siswa, keaktifan siswa, kami membuat LKPD yang sudah disusun secara online supaya siswa bisa mengaksesnya dengan menggunakan gadget masing-masing, sehingga mereka itu aktif dalam pembelajaran. Itu jadi terfokus, dia mempunyai proses pembelajarannya itu sudah bisa aktif secara individu juga aktif gitu ya Bu, kelompok juga aktif begitu. Dan yang terakhir adalah proses pembelajarannya itu sesuai dengan sintak-sintak model PBL. Oh iya. Jadi ada 3 strategi ya Pak. Betul. Ya, yang
pertama menggunakan pertanyaan pemantik. Ya. Yang kedua untuk menyediakan atau memfasilitasi siswa dengan media pembelajaran berbasis IT. Betul. Dan yang ketiga sesuai sintak Ya, PBL. sesuai sintak PBL. Nah, untuk pelaksanaannya Pak, kira-kira kapan Bapak akan siap untuk diobservasi? Untuk pelaksanaan pembelajarannya hari Jumat tanggal 1 Maret di kelas 8A untuk jam ke-3 dan ke-4. Ya, berarti pelaksanaan observasinya di hari Jumat. Betul. Di kelas 8A Ya. jam ke-3 dan ke-4 ya, Iya, Pak? siap. Ya, baiklah Bapak, itu saja pertanyaan pra observasi kelas. Mudah-mudahan nanti pelaksanaan observasi kelasnya berjalan lancar dan tentunya saya akan mencatat beberapa poin-poin pada saat observasi kelas nanti. Siap. Terima Baik. kasih Pak Asep. Sama-sama, Bu Nina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Good morning, student. Good morning. How are you today? I'm fine. Thank you. Very well. Okay, before we start the lesson, let's pray together. Okay, Naila, please lead your friend to pray. Okay? Let's pray together. Pray. Pray start. Finish. Okay, good. Alright, sebelum kita mulai ya, Bapak ingin mengecek kebersihannya kelas ini cukup bagus sehingga kita ready to study. Okay, are you ready to study? Okay, now I want who is absent today? Siapa yang tidak hadir hari ini? Ikan. Others? Ada lagi? Asli. Kemudian siapa lagi? Oke. One person. 4 orang yang tidak hadir. The material for today, we are going to discuss about degree of comparison. Ya. Jadi untuk hari ini kita akan mempelajari materi bahasa Inggris tentang degree of comparison atau tingkat perbandingan. Nah, tapi sebelum itu ya, before that, I want to ask you some question. Ya, tapi sebelum ke materi saya ingin tahu dulu ya, ingin bertanya dulu kepada kalian ya. How many person in your family? How many person in your family? Ada berapa orang yang ada di keluarga kamu? Ya, coba Ilham, ada berapa orang di keluarga kamu? 4, 3, or many? Nesa, how many person in your family? Ada berapa orang di keluarga kamu di rumah? 4. Oke, 4 orang ya. Father, mother, sister. Oke, brother. Nah, who is the oldest in your family? Siapa yang paling tua di keluarga kamu? Siapa yang paling tua? Father. Oke. Agus, who is the oldest in your family? Siapa yang paling tua di keluarga kamu? Kakek. Oke, kakek itu grandfather. Gali. Ya. Who is the younger in your family? Siapa yang paling muda di keluarga kamu? Do you have sister? Okay. It is the youngest person in your family. Your sister. Yes? Oke. Nah, jadi begini ya. Untuk tingkat perbandingan ini kita membandingkan sifat-sifat dari manusia, binatang ataupun benda. Nah, seperti tadi tua, muda ya, old, kemudian yang ya itu adalah kata sifat. Old itu tua, yang itu muda. Jadi itu yang dibandingkan. Oke?
Paham? Oke. Tujuan pembelajaran ya. Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, khususnya degree of comparison, kamu yang pertama, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi suatu informasi terkait perbandingan jumlah ya dan sifat orang, binatang, benda dengan memperhatikan fungsi sosial ya, di mana nanti kalian bisa mengidentifikasinya dari tayangan video yang disajikan. Yang kedua, tujuan pelajaran ini adalah peserta didik diharapkan mampu menentukan kalimat yang menggunakan degree of comparison. Jadi nanti setelah pelajaran ini ya, kalian mampu membedakan kalimat-kalimat. Nah, selanjutnya apa sih manfaat dari pelajaran ini untuk kalian? Tadi tujuannya, manfaatnya apa? Ada yang tahu? Pertama, menambah pengetahuan tentang pelajaran bahasa Inggris. Yang kedua, kalian bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara membandingkan sesuatu yang sifatnya sifat seseorang ataupun sifat dari binatang atau sifat dari benda ya. Terus kemudian untuk kegiatan kita pelajaran selanjutnya apa yang akan kita lakukan hari ini? Ya, jadi untuk hari ini kegiatannya adalah Bapak akan memberikan pembelajaran yang sifatnya individu dan kelompok, ya. Itu. Kemudian apa sih yang dinilai nanti? Ya, the assessment yang akan dinilai adalah pertama penilaian sikap, ya. Asesmennya itu sikap. Apa itu sikap apa saja yang akan dinilai pada pelajaran ini? Ya. Yang pertama adalah sikap, yang kedua pengetahuan, knowledge, yang ketiga adalah skill. Ya. Ya. Yang pertama sikap. Sikapnya apa yang dinilai? Pertama, kalian itu tanggung jawab, disiplin, ya, santun, ya, dan sopan di dalam kelas, in the class. The second, ya, knowledge, pengetahuannya apa? Ya. Nanti kalian akan dikasih apa? LKPD, ya, lembar kerja, ya. You will, ya, do the activity, the assessment in online, ya. Kamu akan mengerjakan LKPD-nya secara online. I will share the link of the assessment, ya, online. Oke. Jadi secara online kalian akan mengerjakan assessment-nya, ya. Nanti kalian klik the link on your gadget, ya, and do the activities there. Jadi kalian akan diberikan tugasnya itu melalui handphone, melalui aplikasi yang ada di internet. Nanti kalian bisa mengaksesnya, ya. Baik. Untuk mengawali kegiatan kita, ya, to start the lesson, please we get motivate, ya, memotivasi diri kita, ya, supaya kalian itu lebih rajin belajar, fokus, ya. Oke. Sekarang kita akan melakukan him dulu, ya, sebentar. Oke. Clap hand. Oke. If I say good morning, ya, you clap once. Satu kali, ya. One time, ya. If I say good afternoon, you clap two times. If I say good night, you clap three times. Right? Okay. Baik. Good morning. Good afternoon. Good night. Okay, once again, ya. Satu kali lagi. Good morning. Good afternoon. Good night. Simak dan perhatikan.
find some words? Dari video tadi, dapatkah kamu menemukan beberapa kata yang berkaitan dengan degree of comparison? Oke. Dari apa? Big, biggest, big, bigger, biggest. Jadi kok yang pertama apa? Big, bigger, biggest. Mesa. Yang pertama apa? Big, bigger, biggest. Ada yang lain nggak? Apa? Agus? Small, yang keras? Small, smaller, smallest. Oke, kita tulis ya. Big, right? Betul? Bigger, yes, and biggest. Is it right? Betul? Oke. Next. Tadi apa? Small. Ya. Terus? Smaller. The last terakhir? Smallest. Nah, degree of comparison ya. Degree of comparison itu ada 3. Positive degree, comparative degree, and superlative degree. Jadi ada berapa? There are 3 kind of degree of comparison. The first, positive degree. The second, comparative degree. The third, superlative degree. Nah, ini positive degree ya. Nah, the pattern of positive degree ya. Ini pola kalimat dari positive degree ya, perbandingan yang sifatnya positif ya, dimana di sini tidak ada hal yang dibandingkan karena sifatnya setara atau sama ya. Ini pola pertama ya, the pattern, the first pattern, subject to be as, adjective as, and subject to be. Contoh, Nada is as beautiful as Clara. Nah, di sini ada pola kalimatnya adalah as, kata sifat as, ya, paham? Nah, ini disebutnya adalah positive degree, ya, equality, tidak ada yang dibandingkan, berarti sifatnya positif. Nah, ini untuk komparatif. Komparatif yang ini ya, yang membandingkan 2 hal, di mana salah satu lebih dari yang lain. The pattern, the first pattern. Subject plus to be plus adjective plus er plus then plus subject. For example, you are prettier than her. Ya. Nah, di sini yang jadi perbandingannya adalah prettier. Prettier itu berasal dari kata pretty. Pretty itu cantik. Kalau prettier berarti lebih cantik. Kamu lebih cantik daripada dia. Ya. You are prettier than her. Kamu lebih cantik daripada. Positive degree. Cheap, cheaper, the cheapest. Large, larger, the largest. Short, shorter, the shortest. Big, bigger. Jelas. Yang 3 suku kata. Nih di sini pakai most ya. Yang pertama expensive, kemudian more expensive. The next, ada pertanyaan? Tidak. Do you understand? Do you understand? Or confused? Kamu ngerti atau bingung? Hah? Do you understand? Oke, baik. Next, kita lanjutkan to the game. Ya, to the game. I have sent the link of the game to the WA group. Please open the WA group. WhatsApp group. Ya. Coba kalian cek WA group ya. First link. Ya. It is the game
about the material ya. Coba kalian buka ya di gadgetnya masing-masing ya. Bisa dibuka? Ini. Yang ini bukannya ini. Yang bambu. Nah, the first activity. The first activity. Aktivitas yang pertama. Yang ini. Nah, ini tuh, yang ini. Kenapa lihat? Ya. Terus scroll ya. Ya. No. Oh. Begini. Buka lagi. Bamboozle ya, bamboozle, yang bamboozle. Ya, yang bamboozle. Oke. Yang bamboozle sudah dibuka? Pak. Iya, Pak. Mana, Pak? Nah, ada? Buka dulu. Dibuka semuanya. Ya. Ya. Scroll. Ya. Scroll up. Ya, tarik ke atas. Oke, udah? Udah semua? Tarik ke atas. Oke, berdua share ya, berdua ini ya. Nah, please start ya. Kalian coba sentuh each picture ya. Kalian coba sentuh masing-masing gambar one by one, satu per satu. Nah, Jericho udah? Nina. Yang ini. Scroll up. Nah, the first picture, Sandra is slimmer than Nania. Is right? Betul? Jadi artinya apa tuh? Sandra lebih mancing daripada Nania. Oke, the second. Oke, the second apa jawabannya? Fewer. Oke, fewer. Ya. Nando's pencil are fewer than Dino's pencil. Ya, fewer. Lebih apa? Lebih sedikit. Ya. Terus, selanjutnya the next. The dictionary is thicker than the book. Artinya apa? Kamus lebih tebal daripada buku. Itu aktivitas bro. Oke. Nah, ini. Please write down your name. Tulis nama kamu di atasnya ya. By email? Everybody, all of you semuanya selesai? Akan membagikan kamu satu kelompok, satu lembar kerja. Oke? Please you discuss ya, with your group. Kamu diskusikan nanti
mengerjakannya secara grup. Understand? Okay. To discuss the worksheet, you have to watching the video. Okay? Berdasarkan dari video, ya. Based on the video, okay? You find some sentence. Kamu cari beberapa kalimat, ya, yang berkaitan dengan materi, dengan degree of comparison yang ada di video. Oke, please. After this, each group present your work in front of the class. Oke? Setelah ini, setiap grup maju ke depan untuk melaporkan hasil kerja. Oke, grup 1 ready? Come in front of the class. Oke, read. Baca dengan keras. The first. The first out of the best player is Smart Clock. Oke. The second. Persija Jakarta is the best big group. Oke. They are also one of the best outlets. Oke. Then many. Oke. The last, yang terakhir. Persija Jakarta is the most successful club in Indonesia. Oke, Persija Jakarta is the most successful club in Indonesia. Oke, sip, sama? Oke, give applause. Keras, bacanya. One of the best player is Smart Clock. Persija Jakarta is the best Indonesia. Oke. Keras. The oldest club in Indonesia. Terus. It is older than many clubs. Oke. Last Persija Jakarta is the most successful club Indonesia. Oke, give applause. Good. Kita cek bareng-bareng hasil kerjanya ya. Oke, the first. Ya. Please repeat after me ya. Kalian coba ikuti setelah Bapak. Oke? The first. One of the players is Mark Klok. Persija Jakarta is the biggest club in Indonesia. Good. Number 3. They are also one of the oldest club. Good. The fourth, yang keempat. It is older than many club. Oke. The last, yang terakhir. Persija Jakarta is the most successful club in Indonesia. Okay, good ya. All of you with your report ya can do the apa namanya itu assessment ya in your group work.
ya kita sampai di penghujung kegiatan belajar kita, tapi kita harus menyimpulkan, ya, menyimpulkan the material, materi untuk hari ini. Oke, let's we conclude together. Mari kita sama-sama simpulkan pelajaran hari ini, ya. There are, oke, ikuti saya. There are 3 kinds of degree of comparison. The first one, the second, the last, comparative degree. Ya, jadi kita ulangi lagi dari pelajaran ini kita mempelajari 3 jenis perbandingan dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah positif degree, yang kedua comparative degree, yang ketiga relative degree. Ya. We are reflex. Kita akan merefleksi, ya, kegiatan hari ini. Ya. How do you feel? Apa yang kamu rasakan after study this lesson? Happy? Okay, happy. You can increase your knowledge. Kamu bisa menambah pengetahuan. Before I close the lesson, ya, sebelum saya menutup pelajaran, understand about the material? Kamu paham? Materialnya? Paham? Baik, ya. Baik, kalau begitu untuk materialnya, ya, for the next, ya, lesson, for the next study, we are going to discuss the next material. See you next week, and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini Pak Asep? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah ya Pak Asep, hari ini sehat walafiat. Pak Asep, setelah pelaksanaan observasi kelas, sekarang kita akan melaksanakan wawancara pasca observasi dengan tujuan untuk melakukan refleksi dan atau umpan balik terhadap pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kita akan berbincang dan berdiskusi ya Pak Asep. Baiklah, kita mulai ya Pak Asep. Yang pertama Pak Asep, apa perasaan Bapak setelah diobservasi kelas? Terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Yang pertama, saya merasa sangat senang sekali. Karena apa? Karena dengan adanya observasi tersebut, saya bisa mengetahui di mana yang sudah baik dan di mana pula yang memang masih kurang, sehingga untuk kedepannya bisa dilakukan perbaikan. Begitu, Pak. Menurut Bapak, bagaimana pelaksanaannya? Sudah sesuai dengan yang Bapak rencanakan? Ada yang sudah sesuai, karena itu situasional juga ya Bu. Jadi kita ketika di lapangan itu, ketika di kelas juga mungkin ada beberapa hal yang miss juga ya Bu ya. Paling tidak untuk tujuan pembelajaran sudah tersampaikan, sudah tercapai juga. Dari sisi baiknya ya Bu, dari sisi baiknya memang dari media pembelajaran yang sudah saya buat sedemikian rupa untuk membuat siswa menjadi aktif, sudah saya usahakan melalui media interaktif juga, melalui tayangan PPT ya, materinya saya buat di lembar presentasi seperti itu, sehingga siswa bisa mengamati. Begitu juga ada video interaktifnya juga, dan dari LKPD sudah saya buat juga semaksimal mungkin dengan membuat siswa ikut aktif juga. Namun dari segi kelemahannya juga ada ya Bu ya. Siswa masih memang belum terbentuk untuk ininya Bu, berpikir kritisnya gitu. Jadi masih malu untuk bertanya gitu. Menurut Bapak ya, dari skala 5 sampai 10 kira-kira tercapaian tujuan dan pembelajaran yang sudah
pelajaran ada di posisi berapa? Saya pikir ada di posisi 8 menurut saya. Jadi tinggal kurangnya itu Iya, kurangnya sedikit diperbaiki, ya. iya. Jadi ada di poin 8 posisi tercapaian pembelajaran. Nah, kira-kira menurut Bapak apa yang sudah berjalan dengan baik selama proses pembelajaran kemarin saat kita observasi? Baik, untuk yang dilakukan ketika proses pembelajaran yang menurut saya sudah baik adalah dari media pembelajaran saya buat Ibu sudah sedemikian rupa dengan dengan untuk fokus supaya siswa itu antusias dalam pembelajaran. Dan kita tahu pelajaran bahasa Inggris itu memang sangat di mata siswa itu ya besar sekali tantangannya, jadi rasa cukup sulit menurut mereka gitu. Jadi saya buat sedemikian rupa supaya mereka itu ada ketertarikan, sehingga ya saya buat media pembelajarannya dengan tampilan-tampilan yang lain dari yang lain mungkin ya, tidak semata-mata untuk ceramah saja, ya tampilkan video-video seperti itu. Ya, jadi Bapak sudah membuat media pembelajaran yang Iya, menarik betul. agar anak Tertarik. Kemudian juga membuat tadi LKPD secara online agar terlibat agar secara terlibat sesuai betul Pak. sekali. Sekali ya Pak yang sudah baik dari pelaksanaan pembelajaran itu. Nah, sekarang kira-kira hal apa yang dianggap masih kurang yang perlu ditingkatkan dari proses pembelajaran pada saat observasi? Dari manajemen kelas mungkin ya Bu ya, yang memang belum maksimal, hingga dilihat siswa belum terlalu terlalu aktifnya maksimal gitu di kelas, karena mungkin yaitu tadi bahasa Inggris itu sulit gitu, jadi belum belajar juga dia sudah bagaimana gitu kan. Seperti itu ya. Jadi mereka merasa bagaimana gitu ini untuk menghadapi bahasa Inggris ini gitu. Jadi ya itu berpikir kritisnya mungkin belum terbentuk untuk pelajaran ini, mungkin karena dirasa ini bahasa asing sulit untuk dipelajari, barangkali seperti itu. Jadi mindsetnya sudah gitu, sulit ya, jadi masih kurang di sananya. Nah, kira-kira ya Pak, solusi apa untuk mengatasi permasalahan? Untuk mengatasi masalah tersebut, yang pertama ya tentunya harus banyak memotivasi ya Bu, itu yang pertama, bahwa bahasa Inggris itu memang harus dipelajari juga gitu. Jadi untuk kedepannya juga pasti ada manfaatnya. Itu yang pertama. Yang kedua ya terus manajemen kelas juga akan ditingkatkan supaya anak-anak juga termotivasi, kemudian tertib juga di kelas, aktif. Kemudian selain itu juga untuk kedepannya akan dilakukan sering untuk melakukan kelompok ya Bu. Jadi supaya mereka itu ketika belajar itu kelihatan lebih aktif daripada mereka dulu seperti biasanya gitu, bisa interaksi dengan teman-teman yang lain ya. Yang berkelompok, berkolaborasi. Iya, berkolaborasi dengan yang lain dalam satu kelompok. Nah, kira-kira apa strategi Bapak untuk melaksanakan rencana solusi tersebut? Yang tadi Bapak sebutkan dengan motivasi. Nah, strateginya Bapak akan memberikan motivasinya seperti apa? Ya terus memberikan mereka dorongan bahwa belajar itu memang sangat penting, terutama untuk bahasa Inggris khususnya itu ya, tidak mengendalikan mata pelajaran yang lain, karena mata pelajaran yang ini juga akan bermanfaat juga begitu dia khususnya bahasa Inggris, tentunya nanti akan bermanfaat juga jika mereka lebih menguasai ke depannya. Dan untuk memotivasi mereka tentunya ketika pelajaran juga akan selalu diingatkan, akan selalu diminta untuk ya itu belajar bahasa Inggris penting anak-anak itu. Bisa Bapak terus mengingatkan Ya, siswa bahwa bahasa Inggris itu penting ya, apalagi di zaman modern. Iya, betul sekali. Nah, kemudian strategi untuk meningkatkan keaktifan. Tadi Bapak solusinya akan meningkatkan keaktifan siswa. Kira-kira strateginya apa untuk meningkatkan keaktifan? Baik, saya akan memperbaiki juga media pembelajaran yang memang sudah sebelumnya saya buat, akan lebih maksimal lagi supaya interaksi mereka itu lebih bagus lagi. Ya terutama yang tadi saya sudah lakukan di observasi ya, saya sudah membuat suatu LKPD secara online melalui aplikasi Livevoxit ataupun Bambojo kalau nggak salah, supaya mereka itu bisa mengakses di gamenya masing-masing,
ya tidak hanya sekedar mencatat saja, mereka bisa menggunakan gadgetnya dengan baik gitu, sehingga mereka bisa langsung mengerjakannya di sana. Jadi aktif secara individu ataupun aktif juga secara kelompok nanti. Ya, jadi dengan menyediakan media-media dan juga LKPD yang melibatkan siswa untuk aktif terlibat langsung menggunakan LKPD dan media tersebut ya Pak. Jadi anak otomatis keaktifannya meningkat. Nah, kemudian strategi untuk kan tadi dikatakan untuk berkelompok, melakukan kelompok kolaborasi. Nah, apa kira-kira strategi yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan keaktifan saat dalam kelompok berkolaborasi? Ya. Ketika proses pembelajaran tentunya ya Bu, jadi mereka akan dikondisikan dengan membuat kelompok yang heterogen, antara bisa dicampur yang pinter dengan dicampur dengan yang ini gitu ya. Jadi yang perempuan juga dicampur dengan laki-laki ya, tidak melihat apa-apa ya gitu ya. Jadi bisa dicampur seperti itu supaya yang pinter bisa ikut juga membantu yang yang kurang juga, motivasi membantu seperti itu, sehingga temannya yang itu juga setidaknya ada bisa ngobrol, bisa berbicara gitu di antara kelompoknya tersebut. Itu yang dibentuk untuk yang namanya kerja kelompok itu. Jadi setelah itu akan membuat kelompok secara heterogen ya Pak. Betul. Jadi antara laki-laki dan perempuan dicampur, kemudian yang sudah potensinya bagus dengan yang masih kurang, jadi bisa saling berkolaborasi, membantu. Kemudian untuk tadi Bapak menyatakan untuk pengaturan manajemen kelas. Nah, strategi untuk pengaturan manajemen kelasnya seperti apa juga? Biar negara kondusif katanya anak itu benar-benar memusatkan perhatian saat belajar. Bagaimana strategi? Yang pertama-tama yang ketika kita masuk, komunikasinya adalah bahwa ini adalah jam kita belajar, mengikuti pembelajaran dengan baik, fokus dengan apa yang akan kita lakukan hari ini. Mungkin itu barangkali memang dalam prakteknya cukup sulit karena cuma beberapa menit siswa bisa tertib, untuk beberapa menit kemudian siswa gaduh kembali. Nah, jadi saya akan terus mengkondisikan kalau memang sudah kelihatan siswa itu sudah buyar ya konsentrasinya, dengan menyelipkan ice breaking mungkin seperti itu di sela-sela pembelajaran. Jadi merefresh suasana. Strateginya untuk mengatur manajemen kelas yang terlibat itu Bapak akan melihat menggunakan ice breaking seperti yang kemarin observasi dengan clap. Iya betul seperti itu. Jadi akan saya perbanyak mungkin. Kalau yang kemarin itu baru beberapa, mungkin baru ini, nanti kedepannya di sela-sela itu akan ditambahin lagi yang bervariasi lagi. Dari kekurangan tadi meningkatkan motivasi, manajemen kelas, keaktifan kelas, dan juga sistem berkelompok atau berkolaborasi, Pak sudah memiliki strategi yang Bapak tadi sebutkan. Menurut Bapak, siapa saja yang bisa membantu Bapak untuk melaksanakan rencana-rencana tersebut? Baik. Di sini banyak rekan kerja ya, rekan sejawat juga yang siap untuk membantu untuk perbaikan nantinya. Bisa juga saya meminta pendapat dari senior bagaimana nih kekurangan saya ini, bagaimana untuk mengatasi hal seperti ini. Banyak sekali yang bisa saya tanyain untuk diminta pendapatnya, untuk diminta masukannya untuk perbaikan nanti pembelajaran saya di masa yang akan datang. Ya, jadi orang yang bisa membantu itu rekan sejawat bisa memberikan masukan. Kemudian kapan kira-kira waktu untuk Bapak memulai rencana perbaikan? Baik. Lebih cepat lebih baik. Jadi untuk pertemuan yang berikutnya saya akan eksekusi langsung yang menjadi kekurangan akan diperbaiki, dan kelebihannya yang sudah baik akan ditingkatkan secepatnya. Karena pertemuan depan. Nah, kira-kira berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan perbaikan? Untuk persiapannya, untuk persiapan kurang
lebih 1 minggu untuk mempersiapkan berbagai halnya dari segi media dan sebagainya gitu. Dan rencana juga PP juga kan kita mungkin untuk persiapan perbaikan. Ya, nah tadi Bapak sudah melaksanakan beberapa strategi untuk perbaikannya. Sekarang apa komitmen Bapak untuk rencana yang sudah dibuat tadi? Komitmennya itu saya akan terus melakukan perbaikan jika memang ada bagian yang merasa masih kurang, baik itu di kelas saya sendiri ataupun memang di kelas dengan di kelas ini atau di kelas yang lainnya juga saya akan terus perbaiki sebagai bentuk komitmen saya berkaitan dengan perbaikan praktek pembelajaran di kelas. Mudah-mudahan Pak Asep apa yang Bapak rencanakan, komitmen yang sudah dipegang bisa berjalan dengan baik sehingga perbaikan proses pembelajaran terlaksana yang pada akhirnya mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, pembelajaran yang menyenangkan dan juga tercapaian kompetensi peningkatan keterampilan dan juga kompetensi siswa dan juga dalam sikap dan karakter murid juga terwujud. Terima kasih Pak Asep, pembicaraan kita cukup menarik, sangat inspiratif. Semoga Pak Asep terus berkembang ke depannya dalam pembelajaran bisa sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.